Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali para pecinta ilmu sekalian dalam belajar Nahwu bersama Aisyari Channel. Pertemuan yang ke-44 masih membahas tentang jumlah fi'liyah. Strukturnya masih standar ya, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kita sudah membahas jumlah fi'liyah dengan menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari la yatasil bi akhiri syai'un. Hari ini adalah pembahasan jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari af'alul khamsah. Simak baik-baik agar ilmu kalian bertambah untuk pembahasan jumlah fi'liyah berikut ini. Kaidahnya masih sama. Yang pertama, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang mengandung kata kerja dengan struktur fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fa'il artinya pelaku, hukumnya marfu. Maf'ul bih artinya objek, hukumnya mansub. Yang wajib ada dalam struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il. Nah, kemudian kaidah tambahan yang khusus untuk fi'il mudhari af'alul khamsah, yaitu semua af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya, yaitu isim dhamir yang dikandungnya. Semua af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya, yaitu isim dhamir yang dikandungnya. Dan yang terakhir, fi'il mudhari dapat dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Bagi yang sudah hafal kaidah ini, cukup menambahkan satu poin ini saja lagi, yaitu semua af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya, yaitu isim dhamir yang dikandungnya. Nah, bagaimana cara menentukan fa'il dalam af'alul khamsah, atau dhamir apa yang menjadi fa'il dalam af'alul khamsah itu? Mari kita lihat bagian berikut. Yang pertama, kita ulang dulu ya. Af'alul khamsah itu adalah yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, atau yang suazan dengannya. Cara menentukan domirnya, yaf'ilani, domirnya yang menjadi fa'ilnya nanti dalam kalimat adalah domir huma, artinya mereka berdua. Yaf'iluna, domirnya adalah hum yang akan menjadi fa'il dalam kalimat, artinya mereka. Taf'ilani, domirnya adalah antuma yang nanti sekaligus menjadi fa'ilnya dalam kalimat, artinya adalah kalian berdua. Taf'iluna, domirnya antum, artinya kalian. Dan yang terakhir, taf'ilina, domirnya anti, artinya adalah kamu, tapi untuk perempuan. Nah, semua domir ini nanti akan menjadi fa'il secara otomatis manakala dalam kalimat tersebut terdapat fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi hafalkan masing-masing domir ini ya agar lebih mudah. Kita ulang dulu. Yaf'ilani, domirnya adalah huma. Yaf'iluna, hum. Taf'ilani, antuma. Taf'iluna, antum. Taf'ilina, anti. Jadi isim domir ini sekaligus menjadi fa'il. Jadi tidak perlu lagi kalian mencari pelaku yang tampak ya, langsung jadi domir. Nah, mari kita simak atau mari kita lihat contoh berikut. Yaqra'unal hadis. Yaqra'unal hadis. Apakah bacaannya yaqra'unal hadisa, hadisu, atau hadisi, atau hadis? Nah, di sini ada dua kata, yaqra'una dan al hadis. Yaqra'una adalah af'alul khamsah, kemudian al hadis adalah isim mufrad. Karena sudah ada af'alul khamsah, berarti ini fi'il. Dalam benak kita, dalam pikiran kita sudah terbayang strukturnya, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, bagaimana kita strukturkan? Yaqra'una adalah hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam ya. Di sini tidak ada yang mempengaruhinya huruf nasab dan jazam, maka standar awalnya adalah hukumnya marfu. Dalam kaidah yang lebih panjang atau dalam urutan struktur yang lebih panjang bisa disebut marfu litajarrudihi anin nasibi awil jazimi ya. Keterangannya yaitu marfu karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam, itu saja. Tapi kalau kita ingin meletakkan sederhana seperti ini saja, langsung marfu. Ciri i'rabnya adalah nun. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Dan kaidah yang tadi, af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya langsung ya. Fa'il dalam kalimat ini adalah domir hum ya. Yaqra'una, domirnya adalah hum. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti al hadis menjadi maf'ul bih. Hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad.
Nah, maka dari struktur ini, dari kaidah ini kita dapat baris yang tepat untuk bacaan al-haditsa. Nah, tidak boleh ya dibaca dengan yaqra'u dengan membuang nun, dan al-hadisu atau al-hadisi. Nah, tidak boleh karena tidak sesuai dengan struktur jumlah fi'liyah berikut. Artinya adalah mereka membaca hadis. Mereka membaca hadis. Contoh berikutnya, tazhabuna ilaihim. Tazhabuna ilaihim. Di sini ada 3 kata ya, tazhabuna 1, ila 2, him 3. Apa saja jenis katanya? Tazhabuna adalah af'alul khamsah, ila adalah huruf jar, him adalah isim dhamir muttasil. Karena ini af'alul khamsah fi'il, maka strukturnya kita bisa bayangkan sudah jumlah fi'liyah menggunakan af'alul khamsah. Tazhabuna hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah nun. Marfu kenapa? Ya, tadi karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam, maka standarnya marfu, ciri i'rabnya adalah nun. Kemudian karena dia jenis katanya fi'il mudhari af'alul khamsah sekaligus ada fa'ilnya yaitu dhamir antum. Ila adalah huruf jar, him hukumnya majrur tetapi tidak mengalami perubahan atau mabni. Di sini mabninya adalah mabni ala sukun. Kenapa? Karena dia adalah isim dhamir muttasil. Nah, dari struktur ini kita dapat bacaan yang tepat, tazhabuna ilaihim. Tidak boleh tazhabu, tidak boleh tazhabu saja ya, karena tidak sesuai dengan struktur jumlah fi'liyah berikut. Sedangkan artinya adalah kalian pergi ke mereka. Kalian pergi ke mereka. Selanjutnya, marra ala qaumin yusi'una ramya. Nah, apa baris yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Sebelumnya kita hitung dulu jumlah katanya ya. Ada berapa dalam kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kemudian jenis katanya adalah marra fi'il madhi, ala adalah huruf jar, qaum, qaumun isim mufrad, yusiuna, yaf'iluna ini adalah af'alul khamsah, kemudian ramyun isim mufrad. Nah, setelah tahu itu, karena ini fi'il madhi berarti strukturnya juga jumlah fi'liyah. Dalam bayangan kita, dalam benak kita, tentu kita ingat kalau jumlah fi'liyah adalah strukturnya fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Marra adalah fi'il madhi, hukumnya mabni, marra mabni alal fathi, karena setelah itu tidak ada pelaku yang tampak ya, maka fa'ilnya adalah dhamir huwa. Berlaku kaidah kita yang sebelumnya, jika di dalam kalimat tidak ada pelaku yang tampak, maka isim dhamir menjadi pelaku. Di sini pelakunya adalah dhamir huwa untuk marra. Ala adalah huruf jar, qaum hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah tain karena isim mufrad. Yusiuna hukumnya marfu karena tidak ada huruf nasab dan jazam. Di sini standarnya marfu, ciri i'rabnya nun, maka jenis katanya adalah fi'il mudhari af'alul khamsah sekaligus sudah ada fa'ilnya yaitu dhamir hum. Fi'il sudah ada ya, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka ramyun menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad. Nah, di sini kita lihat ya, jumlah fi'liyahnya sudah menggunakan beberapa variasi, yaitu dengan menggunakan fi'il madhi dan menggunakan fi'il mudhari af'alul khamsah. Di samping itu juga ada jar majrur. Variasinya sudah mulai banyak ya. Nah, dari struktur ini juga maka kita sudah bisa mendapatkan baris yang lengkap untuk bacaan jumlah ini, yaitu marra ala qaumin yusi'una ramya. Marra ala qaumin yusi'una ramya. Tidak boleh dibaca marra ala qaumun yusi'una ramyi ya, karena tidak sesuai dengan struktur jumlah fi'liyah. Bagaimana, sudah paham? Kita lanjutkan dengan variasi yang lain. Tasilina lital'abi fil hadiqah. Tasilina lita'labi fil hadiqah. Di sini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kata dalam kalimat ini.
Kemudian apa jenis katanya? Tafsilina, af'alul khamsah, tab'ilina ya. Li adalah huruf nasab. Kenapa huruf nasab? Karena setelahnya adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari af'alul khamsah. Asalnya ta'labina ya, ta'labina. Fi adalah huruf jar, hadiqah isim mufrad. Karena sini sudah ada fi'il, maka pasti jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kita lihat tasilina adalah hukumnya marfu, ciri i'rabnya nun. Marfu kenapa? Ya, karena tidak ada pengaruh dari huruf nasab dan jazam di depannya, maka standarnya marfu, ciri i'rabnya nun. Kenapa nun? Karena dia jenis katanya fi'il mudhari af'alul khamsah, sekaligus sudah ada fa'ilnya yaitu dhamir anti. Li adalah huruf nasab, ta'labi maka hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah hasbun nun, membuang nun. Asalnya ada tal'abina ya, tal'abina ada nunnya, lalu karena mansub maka membuang nun. Kenapa dibuang? Karena dia adalah jenis katanya af'alul khamsah. Ketika mansub maka hasbun nun. Pelakunya sudah ada yaitu dhamir anti. Karena sekaligus ya apabila af'alul khamsah sudah ada fa'ilnya. Selanjutnya fi huruf jar al-hadiqah hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini kita dapat baris untuk melengkapi bacaannya yaitu tasilina lita'labi fil hadiqah. Tasilina lital'abi fil hadiqah. Tidak boleh dibaca tasilini lital'abuna atau lital'abina ya fil hadiqatu, karena tidak sesuai dengan struktur yang sudah kita uraikan. Tasilina lital'abi fil hadiqati. Jadi sini variasinya adalah jumlah fi'liyah dengan nasab mansub ya, dan jar majrur. Selanjutnya lam yatrukal baldata. Lam yatruka balda. Ada berapa kata di sini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Lam huruf jazam, yatruka asalnya ini adalah yatrukani. Kemudian baldah isim 1 huruf jazam, af'alul khamsah isim mufrad. Karena di sini adalah jumlah fi'liyah ya. Kalau jazam majzum itu pasti jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena ini adalah af'alul khamsah. Nah, bagaimana uraiannya? Kita lihat lam adalah huruf jazam, maka setelahnya hukumnya majzum. Ciri i'rabnya adalah hasbun nun. Kenapa hasbun nun? Karena dia jenis katanya af'alul khamsah, sekaligus sudah ada fa'ilnya yaitu dhamir huma. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka baldah menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka kita dapat baris yang tepat untuk melengkapi bacaan. Lam yatrukal baldata. Lam yatrukal baldata. Mereka berdua belum meninggalkan kota. Mereka berdua belum meninggalkan kota. Nah, bagaimana? Kita sudah membahas jumlah fi'liyah menggunakan af'alul khamsah, baik yang tidak dipengaruhi huruf nasab atau jazam sampai yang dipengaruhi, seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi. Nah, silahkan kalian berlatih agar lebih mahir ketika mengi'rab atau membuat struktur dari soal-soal berikut, sehingga terbiasa ketika menghadapi pola kalimat yang mengandung fi'il madhi atau fi'il mudhari sudah bisa memberikan struktur dan melengkapi barisnya dengan tepat. Itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.